Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, cara mudah, murah, dan menyehatkan. Para pemirsa, ini pohon cabai kita yang tertua, usianya sudah 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Namun ini sempat meranggas karena kekurangan air di saat musim panas yang lalu. Sama dengan yang ada di sana, itu juga sudah berumur kurang lebih 7 bulan dan juga sempat meranggas karena kekurangan air pada waktu itu. Akan tetapi setelah kita rawat, pohon-pohon ini kembali subur, kembali berdaun, dan bahkan berbuah lebat seperti ini. Sementara yang ini sampai sekarang tidak menunjukkan perkembangan apa-apa, alias stuck, dan akan kita rawat dengan menambahkan media tanam seperti ini yang sudah kita campur dengan kompos. Nah, ini akan coba kita kurangi media tanamnya, akan kita ganti dengan media tanam yang baru. Ini kita keluarkan sebagian. Nah pemirsa, pohon ini selama berbulan-bulan tidak mengalami perkembangan. Semua daun-daunnya agak menguning dan mengeras. Oleh karena itu kita akan lakukan treatment supaya pohon ini akan tumbuh subur kembali. Ini langkah yang pertama kita lakukan dengan cara menambahkan media tanam yang baru. Ini sebahagian kita ganti dengan media tanam yang baru, yaitu sebahagian tanah yang sudah kita campur dengan kompos dan juga bubuk arang yang kebetulan kita yang ada bubuk arang kelapa dari kulit kelapa. Nah, pergantian media tanam ini diharapkan bisa menambahkan unsur hara maupun mikroorganisme untuk merawat tanaman ini. Nah, ini sudah kita buang sebahagian, sudah kita keluarkan, dan kemudian ini kita masukkan media tanam yang baru. Seperti kita pada saat merawat tanaman yang kerdil juga sama, kita lakukan penambahan media tanam yang pertama, kemudian kita siram rutin dengan air cucian beras yang telah difermentasi. Dan apabila untuk menanggulangi yang kerdil, kita hanya mengurangi sebahagian daun-daunnya saja. Jadi daun-daun di pucuknya, di bagian pucuk, kita tidak pruning semua, tetap kita biarkan agar bisa tumbuh kembali. Tetapi untuk pohon kita yang mengalami stuck ini, kita akan lakukan pruning total seperti halnya yang kita lakukan pada saat kita menanggulangi keriting daun.
Jadi pada keriting daun juga kita lakukan pruning secara total, karena kita sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi keriting daun, akan tetapi kita tidak bisa memberikan hasil apa-apa, sehingga kita mengambil langkah untuk menanggulangi keriting daun ini dengan melakukan pruning total. Jadi pada tanaman yang mengalami stuck ini juga kita lakukan pruning total, mengingat semua daunnya sudah mengeras dan apabila kita sentuh maka dia akan mudah rontok. Ya, jadi ini akan kita pruning setelah kita mengganti media tanam atau kita menambahkan media tanam. Nah, seperti ini para pemirsa. Ini kebetulan tempatnya terlalu penuh karena memang tempat medianya sangat kecil, sementara pohonnya sudah mulai besar. Jadi dengan terpaksa kita berikan sampai penuh media tanamnya. Nah, seperti ini ya, tidak apa-apa. Yang terpenting kita harus hati-hati pada saat menyiram nanti supaya tidak berhamburan tanahnya atau media tanamnya. Nah, ini selesai para pemirsa. Sudah selesai kita tambahkan media tanam, kemudian kita akan melakukan pruning. Ini kita pindahkan sisa media tanamnya dulu. Nah, kemudian ini mulai kita lakukan pruning. Semua daun dan ranting kita potong. Ya, seperti ini, satu-satu kita potong. Ini ranting-rantingnya ya, kita habiskan semua. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi pada keriting daun juga sama, kita lakukan seperti ini, kita pruning habis sampai ke ranting-ranting kecil. Ya, perlahan-lahan semua kita pruning satu-satu. Ini ranting-ranting juga kita bersihkan semua sampai yang teratas, semua kita potong. Nah, seperti ini. Kita habiskan semua pemirsa. Jadi ranting-ranting semua kita habiskan ya. Nah, yang kita sisakan adalah batang utama dan cabang-cabang utamanya saja. Nah, seperti ini yang pemirsa saksikan ya, semuanya tinggal batang utama dan cabang utamanya saja. Semua daun dan ranting kita habiskan.
Nah pemirsa, ini sudah selesai kita lakukan semua. Ketiga pohon ini sudah kita lakukan pruning. Nah seperti ini hasilnya para pemirsa. Tinggal batang. Nah ini semua kita bersihkan. Oke, ini sisa-sisa pruning semua kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, jadi sedikit kita padatkan media tanamnya, karena ini nanti pada saat kita siram pasti ini akan menurun karena banyak mengandung kompos. Jadi sedikit kita padatkan. Ini sudah selesai semua kita pruning. Kemudian langkah berikutnya sama halnya dengan pada saat kita treatment pada tanaman yang kerdil. Setelah kita tambahkan media tanam, maka kemudian kita siram dengan air cucian beras yang kita fermentasi. Kebetulan ini kami fermentasi selama 21 hari. Ini pH-nya 9,4 pemirsa, agak tinggi karena pH tanah yang ada pada pohon kita sangat rendah, di bawah 5. Jadi kita tambahkan air yang pH-nya agak tinggi dengan cara menambahkan dengan 3 liter air ini dengan 1 sendok teh kapur sirih para pemirsa. Jadi untuk menaikkan pH kita tambahkan 1 sendok teh kapur sirih per 3 liter air untuk menyiram. Nah ini air cucian beras yang kita fermentasi selama 21 hari dan sudah tumbuh jamur-jamur para pemirsa. Nah jamur ini dikatakan sebagai jamur trichoderma ya, jadi ini sudah bermunculan jamur-jamur kecil di dalam air cucian beras yang kita pakai. Kemudian kita encerkan dengan perbandingan 1:10, 1 air cucian beras yang difermentasi ditambah 10 air biasa, 10 bagian air biasa ya. Semuanya kita siram secukupnya saja, menyiramnya sampai perkiraan semua media tanamnya sudah basah seperti ini. Nah ini sudah selesai kita siram. Kemudian ini kita pindahkan pada tempat yang terkena sinar matahari. Nah ini pemirsa, ini sama perlakuannya dengan pruning pada tanaman cabai yang mengalami keriting daun. Jadi ini sama, semua kita pruning. Seperti ini. Kemudian nanti untuk melihat perkembangannya, maka media tanam ini kita tandai
dengan tanggal pruning. Nah, seperti ini. Kebetulan ini kita pruning pada tanggal 28 bulan 2 tahun 2022. Ini kita tulis tanggal 28 bulan 2 tahun 2022. Ini nanti kita untuk melihat perkembangannya bagaimana setelah kita lakukan treatment ini. Nah, para pemirsa, kita akan melihat satu pohon yang sudah kita lakukan yang mengalami hal yang sama. Jadi pemirsa, pada pohon ini sudah kita pruning secara keseluruhan. Ini juga mengalami stuck, bahwa semua daun-daunnya menguning dan mengeras. Jadi seluruh daun pada tanaman ini, pada pohon ini menguning dan mengeras, sehingga remah sekali apabila kita pegang dan kita sentuh, mudah berjatuhan. Jadi ini kita lakukan pruning total ya, kemudian kita berikan juga tambahan media tanam. Nah, ini sisa-sisa pruning masih kelihatan para pemirsa. Dan ini setelah kita update selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini 1 bulan dari masa pruning pemirsa. Ini sudah mulai bermunculan buah-buah, calon-calon buah, dan buahnya ini sudah mulai bermunculan, bunganya juga sudah bermunculan. Nah, ini kita lihat. Jadi cara pruning ini memang betul-betul efektif dibanding kita menggunakan cara dengan kita semprot. Karena kita pernah melakukan dengan berbagai upaya penyemprotan, tidak ada perbaikan, dan akhirnya kita lakukan dengan cara pruning. Nah, seperti ini para pemirsa, ini pohon kedua sebagai contoh setelah kita lakukan pruning. Nah pemirsa, nanti kita akan lihat perkembangannya, bagaimana perkembangannya. Cukup sekian sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan like, subscribe, komen, dan share apabila menurut pemirsa channel ini layak untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.